sungkem buat ibu ya Pak. Nanti berarti ini masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kita sedang mengalami berbagai fenomena. Fenomena yang terjadi kali ini adalah meluasnya sikap hoax, fitnah yang diarahkan kepada pemerintah dan hoax itu dilakukan oleh berbagai medsos yang tentu saya perhatikan medsosnya tidak teridentifikasi dan tidak ada identitasnya yang jelas. Oleh karenanya, fenomena ini adalah usaha mereka yang sengaja dilakukan untuk mengseliditkan pemerintah maupun partai tertentu dengan berbagai isu. Tentu isu itu berawal dari rancangan undang-undang HIP. Sementara mereka yang ikut serta melakukan hoax dengan cara mengeser di berbagai media, saya ragu apakah mereka mengerti tentang RUU HIP ini, karena sepengetahuan saya bahwa seluruh RUU yang ada di dalam prolegnas itu selalu dikaji oleh berbagai ilmu, tentu apa yang disebut dengan naskah akademik. Di dalam naskah akademik itulah semua RUU itu berpatokan. Artinya setiap RUU itu tidak serta-merta lahir tanpa ada naskah akademik, narasi akademik, alasan akademik yang ujuk-ujuk RUU itu ada. Dengan begitu, keraguan saya, apakah mereka para penggiat yang selalu mengeser isu-isu berita-berita hoax dalam situasi ini mengerti tentang hal itu. Dan saya curiga itu. Menurut saya, alangkah baiknya yang saya sebut mereka adalah politik cabe-cabean, yang notabene cabe-cabean itu adalah anak-anak bau kencur, tidak mengerti apa-apa, cuma ikut-ikutan apa yang terjadi dalam hiruk pikuk politik tanah air. Tentu saya tidak melihat dan tidak menuduh salah satu kelompok yang melakukan ini. Tetapi saran saya, di luar persoalan ini, isu-isu ini saya pikir harus dikaji ulang sebelum mengeser, sebelum mengupload berbagai berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menjadi berita hoax. Itu pertama. Kedua, masyarakat juga harus paham bagaimana media itu di-share di dunia medsos dengan berbagai media
online, tentu harus dikaji ulang kebenaran itu, sehingga kita sebagai insan beragama, manusia beradab, tentu kita tidak terbawa hasutan-hasutan yang saat ini sedang dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan tertentu pula. Apa tujuan tertentu itu? Tentu ini soal politik kekuasaan. Mereka resah dalam situasi ini. Mereka resah dalam kondisi politik tanah air ini. Gerak politiknya terbatas. Dengan begitu, saya dalam konteks isu politik tanah air, saya berharap bagi penggiat medsos yang saya sebut politisi cabai-cabian itu, yang saya sebut mereka yang serba ikut-ikutan, yang bau kencur untuk tidak terus-terusan. Nanti kalau sudah ketangkap, modalnya cuma matre 6.000 dan minta maaf serta hilaf. Tetapi sebelum ditangkap, dia ngece, ketawa ketiwi, tanpa ada alasan dan tanpa merasa punya salah. Ingat, siapapun yang Anda tertawakan dalam konteks hari ini, mereka adalah manusia. Tentu kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia itu, karena kita hidup dalam iklim peradaban, dalam iklim manusia beragama. Itulah kira-kira saran saya terhadap teman-teman medsos. Namun jika ada teman-teman keberatan dalam persoalan RUU, HIP, ataupun Trisila, Ekasila, saya bisa menjelaskan hal itu. Trisila dan Ekasila itu bukan pintu masuk gagasan komunisme, Om. Trisila itu adalah kajian filsafat yang diutarakan oleh Bung Karno saat rapat di hadapan anggota BPUPKI, dan itu sifatnya tawaran terhadap anggota sidang BPUPKI dalam rangka menyiapkan dasar negara sebagai rujukan untuk kita sebagai bangsa membuat peraturan selanjutnya sebagai bangsa yang merdeka. Lalu bagaimana? Di mana sisi komunisme itu? Sementara setelah filsafat jauh berbeda. Dan anehnya, Pancasila mau dirubah dengan komunisme. Dirubah bagaimana? Masa iya dalam sidang 6 bulan DPR bisa merubah ideologi, sementara ideologi itu adalah kajian yang berstandarkan filsafat dari akar budaya, dari aktivitas sosial, dan itu dikaji tahunan, puluhan tahun, barulah lahir sebuah gagasan yang disebut ideologi bangsa. Logika-logika inilah yang harus kita pahami sehingga kita terjebak
sehingga kita tidak terjebak dengan persoalan-persoalan temporer yang mempunyai keinginan saat hanya karena hartanya tidak bisa berjalan, karena hartanya takut disita oleh negara. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafid, sarjana hukum.